Hai, halo sahabat ngopi. Halo, Ketemu lagi dengan kita berdua, saya Dr. Riri dan rekan saya, Dr. Lina. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang apa tuh? pembelajaran tatap muka. Topik yang pas hangat kali ya, Dokter Riri ya. Iya, benar. Nah, pasti ini kekhawatiran moms pasti ada ya. Termasuk saya mungkin kali ya, Dok. Iya. Saya punya anak umur 8 tahun, SD kelas 2, curcol ya. Curcol, iya. Ada sesuatu yang mungkin ya kita mau tanya ke Dokter Riri nih. Boleh. Dokter spesialis anak hits nih ya. Di mana? Di mana aja. Baiklah. Jadi, Apa yang mau kita iniin adalah pertemuan tatap muka ya, Dok ya. Iya. Yang lagi marak nih ya. kemarin kan tanggal 3 Januari tuh anak-anak udah mulai sekolah. Bener ya. Dan ada beberapa peraturan beberapa rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk pembelajaran tatap muka ini, Dokter Lina. Iya, benar sekali. Mungkin ya kan, Dok, kalau kita lihat ya sekarang ya, sebelum keluar peraturan itu ya 50-50 ya, Dok ya. Jadi 50% anaknya masuk, sekarang enggak ya, mau full katanya ya. Nah, jadi gimana sekarang, Dok, dari rekomendasi terbaru dari IDAI itu? Jadi rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, untuk pembelajaran tatap muka ini, guru, petugas sekolah itu sudah harus mendapatkan 2 dosis vaksinasi COVID. Jadi untuk guru dan petugas sekolah sudah harus mendapatkan 2 dosis vaksin. Benar. Kemudian anak juga sudah harus mendapatkan dosis kedua vaksin. Jadi pembelajaran tatap muka boleh dilakukan dengan beberapa kriteria-kriteria. Kita perlu tahu juga ya, Dok. Sekarang nih sekolahnya bisa nggak tuh nyiapin tuh beberapa item yang mesti disiapin tuh. Kan kalau dari orang tua tuh kan ada tuh ya, mesti vaksin sekian dosis ya. Mesti ada mungkin pemeriksaan khusus atau enggak, atau terkait sekolahnya, Dok, apa yang mesti disiapin sekolahnya gitu. Nah, syarat untuk dilakukan pembelajaran tatap muka ini ya yang pertama harus memakai masker ya, jelas. Jadi kita harus pakai masker tetap walaupun sudah divaksin. Karena ada beberapa orang tua yang menganggap, oh kan anak saya sudah divaksin nih, Dok, jadi nggak perlu. Tetap harus. Kemudian pihak sekolah juga harus menyediakan fasilitas cuci tangan nih. Jadi ada beberapa sekolah, beberapa sekolah belum ada ya, bolehlah untuk dibuat. PR-nya tuh buat sekolah tuh ya, harus nyiapin dibuat itu sebelum PTM-nya full ya, Dok ya. Iya betul. Yang ketiga, dilarang melakukan makan bersama. Misalnya nih, buka kantin, terus jam istirahat kita makan, nggak boleh. Apalagi tukaran masker tuh, suka tuh bocah-bocah, Dok. Nah, apalagi kalau udah pakai masker. Iya, kalau udah makan gimana tuh? Nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi kalau bisa anaknya dibekelin dari rumah itu harus makan dulu, sarapan dulu. Karena sekolahnya kan cuma 2 jam nih. Jadi 2 jam ya? 2 jam aja, jadi nggak ada boleh istirahat, jadi nggak boleh melakukan kegiatan makan bersama, itu nggak boleh. Jadi pihak sekolah sudah harus memfasilitasi itu, karena kalau tidak akan dapat izin untuk membuka pembelajaran tatap muka 100%. Gitu, Dokter Lina. Oke, Dok. Kalau dari sekolah tadi udah ya, udah disampaikan ya. Mungkin sahabat ngopi juga perlu nyiapin ya, untuk mungkin anaknya ada perbagian usia kali ya, Dok ya. Iya, kalau benar. yang sekarang nih kan yang 6-11 tahun tuh ya. Iya. Nah, terkait itu ada nggak rekomendasi IDAI yang baru, Dok? Nah, untuk rekomendasi IDAI itu kan ada tingkatan umur ya. Jadi untuk anak usia 12 sampai 18 itu boleh full tatap muka 100%. Asal ada ininya nggak, syaratnya nggak tuh? Asal tidak ada peningkatan kasus baru COVID-19. Nah, tuh Mams ingat ya. Di wilayah tersebut. Ya kan? Kemudian tidak adanya kasus transmisi lokal Omikron. Transmisi lokal ya. Omikron di Transmisi daerah. lokal. Iya, di daerahnya. Atau yang kedua dengan metode hybrid. Hybrid itu 50% luring, 50% luring.
Luring ya. luring. Jadi pembagian ya, jadi 1 minggu tuh mungkin sekolah 3 hari atau 2 hari dalam seminggu. Bisa dilakukan asal ya peningkatan kasus COVID-19 di daerahnya itu positif rate-nya di bawah 8%, Dokter Lina. Positif rate-nya di bawah 8% ya. Dan atau ada kasus Omikron tapi masih bisa diatasi. Masih bisa dikendalikan ya, Masih Dok? bisa dikendalikan. Dan yang ketiga adalah anak sekolah, guru, petugas sekolah sudah harus mendapatkan vaksinasi COVID dosis kedua. Itu untuk anak di usia 12 sampai 18 tahun. Banyak juga, Dok, ya syaratnya ya. Banyak sekali Nah, sebenarnya. Jadi kita memang mungkin program itu direncanakan supaya program tatap muka ini juga lebih safe ya, Dok ya. Lebih Iya, safety. betul. Jadi keep health and safety-nya dapat ya. Dapat. Jadi Mungkin ada yang lain, Dok, untuk dari segi umur ya. Tadi kan baru yang 12 sampai 18 tuh ya, ya. betul. Nah, kalau yang di bawah itu 6 sampai 11 gimana tuh, Dok? Nah, ini untuk yang 6-11 kan baru mulai nih kemarin ya. Jadi untuk yang 6 sampai 11 tahun itu Yang tuh masih SD tuh ya, kelas 1 sampai kelas 6 sekitar ya? kelas 1 sampai kelas 6, benar. Benar. Jadi boleh dilakukan dengan metode hybrid yang ya, Dok? 50% luring, 50% luring. Luring. Ya, dengan tadi syarat juga peningkatan kasus COVID-nya itu di bawah positif rate 8%. Tetap positif rate. Iya, dengan Omikron bisa diatasin gitu. Jadi boleh dilakukan. Tapi 50% tidak 100% karena anak usia 6 sampai 11 kan baru dapat dosis pertama nih kan. Benar-benar. Jadi- Baru mulai ya, Dok. Baru mulai. Mungkin nggak semua wilayah ya, Dok ya. Nah, Yang, jadi ya yang benar. bisa tuh cakupan vaksinasinya. Benar. Jadi mungkin kebijakan ini memang nggak bisa diterapin semua ya, Dok. Nggak bisa. Karena memang tadi ada syarat-syarat khusus dari IDAI ya. Syarat-syarat khusus. Jadi kalau Tapi misalnya itu idealnya ya. Susah ya, Dok ya. idealnya ini sebagai upaya mungkin kita gitu dari ya? dokter anak sebenarnya untuk memberikan apa ya, hak sehat sih kepada anak. Jadi kalau kita tuh sebenarnya 3 ya ini. Awareness ya. kali ya. Iya. Hak anak itu ada 3 tuh. Hak sehat, Oke. hak pintar, sehat, hak pintar. bahagia gitu Hak kan. bahagia. Jadi hak sehat dulu nih kita kasih dulu. Jadi mereka tuh harus benar-benar safety dulu baru kita Safety. boleh. Nah, kalau untuk 6 sampai 11 kan baru beberapa kota ya. Jadi beberapa daerah yang belum dapat vaksinnya, saya rasa tunggu dulu lah pelajaran tatap mukanya. Mungkin lebih baiknya metodenya masih daring dulu gitu, Iya, Dokter jadi Lina. memang khusus yang 6-11 tahun ini memang masih kecil ya, Dok ya. Apalagi itu yang kelas 1, kelas 2 SD. Kadang tuh memang suka ya lari-larian, kadang ya. Iya. Ya, pengalaman saya juga kali ya, Dok ya. Punya anak kelas 2 SD juga kali kita mesti kasih tahu dulu nih aba-aba ke anaknya, nanti begini ya kali ya, Dok ya. Jadi dengan adanya rekomendasi tadi ya mungkin bisa ya, Dok ya, 50-50 dulu ya kali ya. Betul. Jangan buru-buru untuk Jangan buru-buru jangan tuh. buru-buru nih. Males ya kan mungkin ya. Memang mungkin benar ya, Dokter Lina. Ada beberapa orang tua yang udah mulai stres nih. Anaknya nggak sekolah-sekolah, Dok. Kita pulang sekolah terus. Anaknya di rumah, mamanya Bener. keriting ya kan. Jadi Bener. sabar. Sorry tadi hak itu hak hidup. Hak hidup ya. Hak hidup dulu nih anak. Hak Benar. hidup tuh hak sehatnya. Benar. Artinya kita harus memikirkan anak dulu gitu. Jangan sampai Bener. kesehatan anak di nomor 2 kan. Iya, Jadi benar. please. Ada poin-poin ya, Mam, poin-poin tunggu yang dulu. penting yang harus kita jaga sama-sama di orang tua Iya. ya. Dan sekolah juga saling kerjasama mungkin ya. Untuk menginfokan dan merealisasikan agar vaksinasi ke anak-anak itu bisa merata kali ya. Ya, dan jangan minimal takut. 1 dosis ya, Dok ya. Minimal 1 dosis, tapi jangan takut untuk vaksin ya. Sama kok seperti vaksin-vaksin waktu anaknya masih umur 1 bulan, 2 bulan. Jadi ya tidak ada sih, sampai saat ini belum ada Tapi laporan. kayaknya ada 1 poin yang belum. Yang preschool. Oh ya, Nah, jadi yang untuk, di bawah 6 tahun ini gimana tuh? lebih banyak nih mama-mama. Jadi masih yang pada nggak ngerti ya mau Ya. mau di ini pasti ada yang jagain juga nggak mungkin kan? Ya, benar. Anak preschool itu ya. Nah, Atau apa ya kita bilangnya? ya anak di bawah 6 tahun ya. Mm-mm. Jadi banyak sekali memang orang tua, aduh kapan sih anakku sekolah, rasanya udah rindu. Ya benar, tapi untuk anak di bawah 6 tahun belum direkomendasikan untuk pembelajaran tatap muka. Pertama, dosis vaksinnya belum dapat ya, belum dapat vaksin ya.
Kemudian yang kedua memang kita masih mempertimbangkan ya untuk pembelajaran tatap muka untuk anak di bawah 6 tahun belum ada rekomendasi IDAI. Jadi mama-mama sabar dulu. Tapi bisa dilakukan pembelajaran sama kayak tadi ya, mungkin sedaring ya, 50% daring dulu, nanti dengan mengajak orang tua lebih aktif ikut bersama. Karena mungkin memang anak 6 tahun nggak mungkin juga tuh duduk di komputer, main handphone sendiri. Itu playground kan? Ya, jadi diajak keterlibatan orang tua untuk bisa sinkronisasi bersama dengan pihak sekolah atau guru, misalnya dengan metode belajar bermain di luar, di outdoor, kemudian dengan latihan berkebun, mungkin berkebunnya, eksploitasi jadi intinya alam. Kita tuh banyakin outdoor ya dok ya? Ya benar, jadi untuk anak 6 tahun sabar-sabar dulu Mams, bisa dilakukan pembelajarannya karena belum ada rekomendasi. Jadi bisa kita lakukan dengan gurunya untuk melakukan aktif di luar ruangan. Nah, gitu. Kayaknya apa udah semua tuh dok yang rekomendasi itu kita bahas ya? Apa mungkin ada yang lain ini kelupaan kali ya? Kalau untuk anak yang dengan comorbid itu harus yang konsultasi dulu dengan dokter. Kira-kira mungkin anaknya. Bisa berbagi nih dok. Ya. Comorbid itu apa sih dok? Comorbid itu penyakit penyerta. Kita kan tuh pada yang suka tuh ya comorbid nih dok. Tapi ini bahasa kita berdua loh dok. Tapi karena nggak ngerti nih sahabat. Kadang-kadang malah mamanya kebablasan. Dok, anak saya dulu pernah asma waktu kecil. Nggak apa-apa. Dok, anak saya pernah parunya masuk air. Nggak apa-apa. Tapi dengan pemeriksaan rutinitas ke dokter spesialis anak, misalnya dengan penyakit penyerta itu ada penyakit diabetes mellitus ada loh pada anak. Ini benar dok, DM tipe 1 atau yang MODY ya? Iya, jadi jangan orang tua pasti kalau orang tua yang sudah paham sih biasanya tahu ya dengan melakukan konsultasi dulu ke dokter spesialis anaknya ya. Kemudian dengan penyakit autoimun ya banyak sekali penyakit asma tapi dengan konsultasi ke dokter spesialis anak dulu untuk bisa bolehkah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi dengan anak-anak penyakit penyerta mungkin belum direkomendasikan. Yang kalau kelainan jantung bawaan gimana dok? Nah itu juga masih termasuk bisa ya, masih belum direkomendasikan. Ya. Kecuali sudah mendapat izin dari dokter spesialis anaknya, artinya sudah ada rekomendasi untuk dilakukan vaksinasi. Gitu sih Dokter Lina. Oke, menariknya ya beberapa rekomendasi ya dari IDAI tadi mungkin sangat bermanfaat ya untuk moms dalam menghadapi moms yang galau nih, anaknya pengen sekolah tapi pengen sehat, pengen bisa tatap muka, anaknya bisa belajar tapi tetap safe and healthy tentunya ya. Benar sekali. Jadi poinnya safe and healthy for sekolahnya juga buat keluarga juga karena tentu aja ya nggak semua ya orang di rumah itu cuman anaknya aja, mungkin ada orang tuanya yang mesti juga dijaga ya. Karena kan penularan itu tetap ya dok bisa ya terutama dari anak keluarga tadi, lingkungan keluarga itu nomor 1 kan. Iya, pulang ke sekolah ternyata tuh ada temennya yang benar. Jadi kalau di IDAI pernah nggak bahas dok kalau anaknya tuh demam, flu ya yang nggak tahu juga statusnya, ini sebenarnya ada ini bagusnya sekolah apa enggak tuh sih dok yang udah ada flu gitu ya. Sebaiknya kalau ada keluhan sebaiknya istirahat dulu lah di rumah. Ya, karena kita belum tahu flu-nya ini apakah flu karena influenza biasa atau common cold kita bilang biasa atau ada terpapar dengan COVID-19. Jadi sebaiknya sih untuk orang tua juga disarankan untuk istirahat. Nah, satu lagi untuk mau atau tidaknya pertemuan tatap muka ini sebenarnya pemerintah dan pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua. Memberi izinkah? Misalnya nih udah oke nih semua, fasilitas sekolah udah bagus, fasilitas sekolah sudah ada tempat cuci tangan, kemudian sudah dilakukannya prokes yang sangat ketat, tapi orang tuanya masih keberatan. Tetap diberikan kebebasan untuk orang tua tidak memberikan pembelajaran tatap muka terhadap anaknya gitu dok. Saya kira apa yang tadi dokter Riri sampaikan itu sangat menarik ya dok ya, dan memang related banget ya sekarang kondisi pertemuan tatap muka PTM ini ya. Iya benar. Jadi menjawab beberapa mungkin kekhawatiran sedikit yang agak ngeganjel ya untuk yang mungkin yang tadi
nggak tahu harus 50-50 dulu gitu ya. Tapi kita tadi udah bahas ya dok ya. Iya. Mungkin ada yang mau dokter sampaikan lagi nih yang terakhir dok buat sahabat ngopi di rumah nih. Tetap itu nomor satu, tetap prokes. Tetap dilakukan, baik yang sudah vaksin ataupun belum yang vaksin. Terutama pada yang sudah vaksin, jangan menganggap bahwa kalau kita sudah divaksin ini bahwa kita sudah aman dari virus COVID-19. Jadi untuk mama-mama, mam, semua ibu anaknya yang sekolah tatap muka 100%, tetap memperhatikan syarat-syarat seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya tetap memakai masker ke sekolah, tidak dibenarkan membawa bekal atau makanan karena tidak dilarang makan bersama, tetap membawakan antiseptik karena mungkin saja ya ada sih fasilitas cuci tangan, tapi sebaiknya dibekelin ya. Nah, kalau terjadi sesuatu tadi seperti Dokter Rina bilang ada keluhan flu atau demam, sebaiknya anak istirahat dulu. Itu sih, Mam. Jadi memang mungkin mamanya pusing, stres di rumah, keriting ya kan, tapi lebih baik anaknya sehat dulu. Tapi jangan keriting ya, Mam. Lebih bagus lurus aja kayaknya. Ya, saya dilurusin sih sebenarnya, Mbak. Nah, jadi kalau saya bilang, Dok, ini rekomendasinya masih bisa diupdate atau memang itu udah gimana tuh, Dok? Untuk saat ini yang terbaru. Yang terbaru ya, Dok? Ini yang terbaru. Jadi sesuai dengan kebijakan nanti pertemuan itu udah akan digodok lagi mungkin rekomendasi. Jadi karena ini yang terbaru terakhir. Ini yang terbaru. Tanggal berapa, Dok? Masa waktu untuk pembelajaran tatap muka ini yang di bulan Januari Januari ya. Karena mulai semester baru ya, semester baru. Jadi ini yang terbaru, yang terupdate. Karena kan kita tahu tuh, Dok, selalu update ya. Kalau kita yang bicarain ini mungkin yang baru keluar ini tanggal berapa ya tadi, Dok, dokter bilang? Di akhir Desember dan Januari. Desember ya, Mams. Jadi itu tadi ya. Jadi memang rekomendasi dari perkumpulannya Ikatan Dokter Anak Indonesia ini selalu diupdate ya, Dok. Ya, benar. Dan untuk menarik untuk tetap disimak, Mams, di rumah ya. Semoga apa yang telah kita sampaikan berdua tadi ya. Dokter Riri maksudnya, bukan saya ya, Dok. Sama-sama. Karena rekomendasi ini bisa berubah, bisa bertambah ya, karena terupdate pasti yang harus kita perhatikan. Gitu. Kita selalu update ya dari sosial media, dari channel YouTube kita tentunya ya. Mungkin boleh tanya-tanya nanti di komen ya. Benar, karena kita selalu update ya info kesehatan terbaru. Nah, kalau sahabat ngopi atau moms di rumah pengen masalah kesehatan tertentu dibahas, bisa dong komen di bawah. Oke, sahabat ngopi, sampai di sini topik kita kali ini tentang pertemuan tatap muka. Terima kasih kepada Dokter Riri. Terima kasih Dokter Lina. Penyampaiannya cukup jelas ya tadi ya, Dok. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi sahabat ngopi dan moms di rumah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share YouTube kita ke teman-teman yang lain. Oke, sampai ketemu. Bye.